Halo, selamat pagi. Bertemu kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-10 terkait tentang pembahasan tentang samudera global. Untuk materi yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana fitur-fitur dari lantai samudera. Nah, di lantai samudera, seperti materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana dari pemetaan lantai samudera kita akan mendapatkan beberapa fitur-fitur baru yang ada di lantai samudera, termasuk di dalamnya ada batas benua, kemudian ada lantai cekungan samudera, dan ada pematang tengah samudera. Mari kita akan coba bahas satu persatu. Oke, jadi batas benua adalah zona transisi antara benua dan dasar cekungan samudera yang berdekatan. Di Samudra Atlantik, lapisan tebal sedimen yang tidak terganggu ini menutupi tepi benua. Wilayah ini memiliki aktivitas vulkanik atau gempa yang sangat sedikit karena memang dia berada di daerah divergen atau batas divergen atau divergent boundaries. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, maka kita akan dapatkan bahwa ini adalah tepian dari benua Atlantik. Ya, walaupun Atlantik adalah samudra, tapi kan dia berbatasan dengan kontinen Amerika Utara di bagian ini ya. Nah, kita akan dapatkan ada ngarai bawah laut, kemudian ada paparan benua, kemudian ada lereng benua, dan nanti di bagian dari oceaniknya atau samudranya kita akan dapat dataran abisal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, tapi lain cerita di Samudra Pasifik, di mana di Samudra Pasifik kerak samudra ini jatuh di bawah kerak benua. Gaya ini akan menghasilkan margin benua yang sempit yang mengalami aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang cukup signifikan, dan bahkan di kawasan Pasifik ini adalah kawasan yang paling aktif secara tektonik ataupun aktif secara vulkanik. Kemudian di tepian benua kita akan ketemu yang namanya paparan benua atau continental shelf. Paparan benua adalah permukaan yang terendam, yang landai dan memanjang dari garis pantai. Paparan benua atau continental shelf mengandung deposit mineral penting, termasuk juga ada reservoir dari minyak dan gas alam yang besar, serta adanya deposit dari sirtu atau pasir batu yang sangat besar. Kemudian kita bergeser ke arah laut sedikit, kita akan ketemu yang namanya continental slope atau lereng benua. Jadi lereng benua adalah gradien curam yang mengarah ke dasar samudera dalam dan menandai tepi landas kontinen ke arah laut. Yang berikutnya kita ada di dekat dengan dari continental slope, kita punya juga yang namanya submarine canyon atau ngarai bawah laut, yang merupakan perpanjangan ke arah laut dari sebuah lembah yang dipotong di paparan benua atau continental shelf. Pada saat permukaan laut lebih rendah, ngarai yang diukir di paparan benua luar miring dan naik oleh arus turbidit. Nah, apa itu arus turbidit? Arus turbidit adalah gerakan menuruni lereng dari air yang padat yang mengandung sedimen yang terbentuk ketika pasir dan lumpur di paparan benua atau lereng benua, continental slope, dan lereng terlepas dan terlempar ke dalam suspensi. Nah, ini gambarannya ya. Bagaimana kita akan mengetahui ini adalah yang kita kenal sebagai ngarai bawah laut. Dan di bagian dari ngarai bawah laut kita akan ketemu yang beberapa bentukan seperti kipas bawah laut nih ya. Dan di kipas bawah lautnya inilah yang kita akan dapatkan diendapkannya adalah merupakan mekanisme dari arus turbidit. Di mana arus turbidit ini bentukannya seperti ini. Jadi dia dipengaruhi oleh gravitasi pergerakannya. Meluncur dengan sangat cepat sehingga nanti memungkinkan beberapa material memiliki ukuran yang beda-beda ukurannya. Karena tadi ada pengaruh dari si gravitasi tersebut. Yang berikutnya adalah tinggian benua atau continental ridge. Nah, continental ridge ini adalah permukaan yang landai di dasar lereng benua. Yang berikutnya kita bergeser ke cekungan lantai samudra. Nah, di cekungan lantai samudra kita akan dapatkan yang namanya tadi ya, dasar cekungan samudra atau lantai cekungan samudra adalah area dasar samudra dalam antara tepi kontinen atau tepi batas benua dan
punggungan samudra. Nah, disinilah kita akan ketemu yang namanya palung samudra dalam. Nah, palung terbentuk di lokasi konvergensi lempeng, di mana satu lempeng bergerak turun di bawah yang lainnya dan jatuh kembali ke mantel. Itu ya tadi peristiwa subduksi. Oke, berikutnya adalah fitur yang lain yang kita kenal sebagai dataran abisal. Dataran abisal adalah area yang sangat datar di dasar laut dalam, biasanya terletak di kaki tinggian benua. Kemudian sedimen yang membentuk dataran abisal dibawa ke sana oleh arus turbidit atau diendapkan sebagai sedimen tersuspensi yang mengendap. Kemudian ada fitur lain di lantai cekungan samudra, yaitu gunung bawah laut. Gunung bawah laut itu apa sih? Gunung bawah laut adalah puncak gunung berapi yang terisolasi yang menjulang setidaknya 1 km atau 1000 meter di atas dasar laut dalam. Dan berikutnya adalah guo. Nah, ini bukan guyot ya bacanya, tapi guo. Guo adalah gunung bawah laut yang terkikis dan terendam. Jadi gunung tadi ya Simon yang terkikis, itulah yang kita sebut sebagai guo. Ya, jangan baca guyot ya. Ini bahasa Perancis soalnya bacanya adalah guo. Oke, ini adalah contoh tadi bagaimana penampang melintang dari dataran abisal. Kita bisa lihat di sini ya, kita dapatkan dari data seismik ataupun sonar di sini, kita akan dapatkan penampang dari sebuah dataran abisal. Di mana di dataran abisal ini ada di bawahnya ada oceanic kerak oseanik, dan di sini ada lapisan sedimen di mana dia datar ya di bagian ini, dan di beberapa lokasi ada yang kita sebut sebagai Simon, dan ini adalah yang kita kenal sebagai palung atau trench. Oke, yang berikutnya adalah punggungan atau pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Jadi sebuah pematang tengah samudra ditemukan di dekat pusat sebagian besar cekungan laut. Ini adalah sistem pegunungan bawah laut yang saling berhubungan yang telah berkembang di kerak laut atau kerak samudra yang baru terbentuk. Penyebaran dasar laut adalah proses di mana lempeng tektonik menghasilkan litosfer samudra baru di punggungan laut. Dasar samudra baru terbentuk di pegunungan tengah laut saat magma naik di antara lempeng yang menyimpang dan mendingin. Lempeng yang memisah dan mendingin. Kemudian di pematang tengah samudra kita juga akan mendapatkan yang kita sebut sebagai hydrothermal vent atau celah hidrotermal. Jadi celah hidrotermal terbentuk di sepanjang pegunungan tengah laut. Ini adalah zona di mana air yang kaya mineral yang dipanaskan oleh kerak samudra yang baru terbentuk keluar melalui retakan di kerak samudra ke laut sekitarnya. Itulah yang kita sebut sebagai celah hidrotermal. Oke? Untuk materi ini dicukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan mengikuti kuis baik di IDLS ataupun di Emas 2 untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi ini dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fiqh rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.